Mahkamah Konstitusi atau MK menyepakati Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi Ketua MK periode 2023-2028 menggantikan Anwar Usman yang dicopot berdasarkan putusan Majelis Kehormatan atau MK-MK karena terbukti melanggar etik berat terkait putusan uji material batas usia bakal calon presiden dan wakil presiden. Usai ditunjuk sebagai Ketua MK, Suhartoyo ingin membawa MK menjadi lembaga yang kembali dipercaya oleh publik. Selengkapnya kita akan simak laporan khusus pagi ini bersama Tegar Hanif. Laporan khusus. Yang disepakati dari hasil kami berdua tadi adalah untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi ke depan adalah Bapak Dr. Suhartoyo. Hakim Konstitusi Suhartoyo terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi untuk masa jabatan tahun 2023 hingga 2028. Keterpilihan Suhartoyo tersebut dilakukan melalui rapat permusyawaratan hakim yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis kemarin. Suhartoyo menggantikan Anwar Usman yang diberhentikan karena melanggar etik Hakim Konstitusi terkait putusan batas usia bakal calon presiden dan wakil presiden. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dan dihadiri 8 hakim konstitusi lainnya, termasuk Anwar Usman. Saldi Isra mengungkapkan, pemilihan tersebut merupakan hasil musyawarah antara para hakim konstitusi. Dan setelah itu, setelah disepakati, hakim konstitusi yang tadi keluar ruangan dipanggil dan kita duduk bersembilan dan dilaporkan bahwa itu hasilnya. Bertujuh di luar kami yang berdua menerima hasil itu sebagai kesepakatan bersama. Itulah wujud musyawarah mufakat kami yang dilakukan di ruang RPH di lantai 16 dan menyepakati bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih adalah Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo dan insya Allah hari Senin akan diambil sumpahnya di ruangan ini. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih Suhartoyo berkomitmen membenahi lembaga yang dipimpinnya. Suhartoyo ingin membawa MK menjadi lembaga yang kembali dipercaya publik bersama wakilnya Saldi Isra. Tapi semangat kami berdua itu tetap sama, bahwa yang sekiranya di Mahkamah Konstitusi itu dipandang ada yang tidak baik, tentunya itu akan kami perbaiki bersama dan termasuk juga dengan para hakim yang lain, karena kepemimpinan sebenarnya kan kolektif kolegial. Sebenarnya semua itu unsur pimpinan, Mas Rio, cuman persoalannya kan harus ada yang mengkoordinasi, jadi itulah perlu ditunjuk ketua atau dan wakil ketua itu. Nah sementara menurut saya itu saja, karena saya dengan Prof. Saldi bukan sebentar bekerja sama, meskipun beliau wakil saya hakim, tapi secara substansial sebenarnya sudah sering melakukan kerjasama untuk peningkatan kelembagaan. Sebelumnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi terhadap Anwar Usman. Ketua MK-MK Jimli Asidik menyebut Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku konstitusi hakim terkait putusan uji material batas usia Capres dan Cawapres. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Menanggapi hal tersebut, Hakim Konstitusi Anwar Usman menampik bila putusan terhadap uji material terkait batas usia Capres dan Cawapres yang ia ketuai memiliki konflik kepentingan. Sebab berdasarkan apa yang terjadi di setiap era kepemimpinan Hakim Konstitusi, hal itu dijadikan sebagai jurisprudensi dan memutus perkara yang bersifat publik. Bahkan secara logis, sangat mudah bagi saya untuk sekedar menyelamatkan diri sendiri dengan tidak ikut memutus perkara tersebut. Karena jika niat saya dan para hakim konstitusi
untuk memutus perkara tersebut ditujukan untuk meloloskan pasangan calon tertentu. Toh juga bukan kami yang nantinya punya hak untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Dan yang akan menentukan siapa calon pasangan terpilih kelak, tentu rakyatlah yang menentukan hak pilihnya melalui pemilihan umum. Anwar Usman pun menilai dirinya menjadi objek politisasi dalam berbagai putusan MK, utamanya dalam putusan mengenai uji material batas usia Capres dan Cawapres. Dirinya juga menduga ada pihak merumuskan skenario untuk membunuh karakternya sebagai hakim konstitusi sekaligus ketua MK.